Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jahanda dengan NIM 2101149 dari kelas S1 1C. Perkenalkan, nama saya Afila Putri Khairani dengan NIM 2101128. Saya dari kelas S1 1C. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses fotosintesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fotosintesis. Fotosintesis itu berasal dari dua kata, yaitu foto dan sintesis. Foto artinya cahaya dan sintesis artinya pembentukan atau penyusunan. Jadi, fotosintesis itu suatu proses pembentukan zat makanan berupa karbohidrat dengan bantuan cahaya matahari. Tidak semua organisme bisa melakukan fotosintesis. Beberapa organisme yang bisa melakukan fotosintesis itu seperti beberapa bakteri, tumbuhan, dan alga atau gangga. Kenapa mereka bisa melakukan fotosintesis? Karena mereka memiliki yang namanya klorofil atau zat hijau daun. Untuk penjelasan lebih jelasnya, kalian dapat menyimak video berikut. Fotosintesis bermula dari akar yang akan menyerap air yang ada di dalam tanah melalui pembuluh kayu atau silem dan membawanya naik melalui batang, kemudian menuju ke daun. Sementara itu, karbon dioksida masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang ada di bawah daun, yang biasa kita sebut stomata. Di dalam daun juga terdapat klorofil yang dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Gula yang dihasilkan itu dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan di bagian seperti buah. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara, kemudian kita hirup dan digunakan untuk bernapas. Reaksi kimia dari proses fotosintesis itu dapat berupa CO2 atau karbon dioksida yang dapat kita peroleh dari atmosfer, dari udara, dari kendaraan bermotor, dan lainnya, ditambah H2O atau air, dan dengan adanya bantuan dari cahaya matahari dan klorofil yang ada di dalam daun, maka akan menghasilkan C6H12O6 atau gula ditambah oksigen atau O2. Fotosintesis ini dapat terjadi di dua keadaan. Bisa di siang hari yaitu menggunakan cahaya matahari atau reaksi terang, dan ada juga di malam hari yaitu reaksi gelap. C6H12O6 itu merupakan hasil produk dari reaksi gelap, sedangkan O2 atau oksigen itu merupakan hasil produk dari reaksi terang. Reaksi terang fotosintesis atau disebut juga reaksi fotokimia atau Dower-Hill. Disebut Dower-Hill karena penemunya bernama Robin Hill. Reaksi terang itu terjadi di dalam kloroplas dan lebih tepatnya di membran tilakoid di granum. Disebut reaksi terang karena dalam prosesnya dibutuhkan cahaya matahari yang digunakan sebagai energi penggeraknya. Di sini kita akan menemukan istilah fotosistem. Fotosistem itu merupakan pusat reaksi fotosintesis. Di dalam fotosintesis itu terdapat pigmen-pigmen klorofil yang akan menangkap energi cahaya matahari. Tumbuhan itu memiliki dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kedua fotosistem ini dibedakan berdasarkan kemampuan mereka untuk menangkap cahaya dari panjang gelombang yang berbeda. Fotosistem 1 itu baik menangkap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer, sedangkan fotosistem 2 itu 680 nanometer. Di reaksi terang itu ada dua proses aliran, yaitu aliran siklik dan aliran non-siklik. Pada proses aliran siklik, itu dimulai dari energi cahaya matahari yang akan menggerakkan elektron dan ditangkap oleh fotosistem 1, sehingga naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron yang naik tersebut akan ditangkap oleh akseptor primer, kemudian disalurkan menuju Fd atau ferredoxin. Kemudian ke Pq atau plastoquinon, kemudian kompleks sitrokom, dan ke Pc atau plastosianin. Kemudian kembali lagi ke fotosistem 1. Nah, pada saat bergerak dari Fd ke Pk, ke kompleks sitrom, ke Pc, elektron akan melepas energi yang akan digunakan untuk membuat ATP. Selanjutnya ada aliran non-siklik. Cahaya matahari akan ditangkap oleh klorofil dalam fotosistem 2, sehingga elektron di pusat fotosistem itu akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, kemudian ditangkap oleh aseptor primer.
elektron tersebut akan mengalir turun untuk menuju tingkat asalnya, namun melewati beberapa molekul sebagai aseptornya. Elektron yang telah naik tadi menyebabkan pusat fotosistem 2 kekurangan elektron. Untuk mengisi kekosongan tersebut, suatu enzim akan memecah H2O atau air menjadi 2 molekul H+ dan 1 molekul omin. Ini disebut dengan fotolisis air, dan mendonorkan elektronnya pada pusat fotosistem kedua. 2 molekul omin tadi akan bersatu dan akhirnya berubah menjadi oksigen yang akan dilepas oleh tumbuhan. Makanya hasil dari fotosintesis tersebut berupa oksigen. Elektron dari fotosistem 2 yang naik ditangkap reseptor elektron, tadi akan ditangkap dan dialirkan menuju sederetan protein yaitu PQ, kompleks sitokom, PC, yang akan mengantar elektron tersebut kembali ke tingkat energi semula. Ketika ditangkap oleh protein-protein tadi, elektron akan melepaskan sebagian energinya sehingga dapat digunakan untuk membentuk ATP. Di samping itu, elektron pada fotosistem 1 juga telah tereksitasi ke tingkat yang lebih tinggi karena menangkap energi cahaya matahari. Elektron dari fotosistem 2 akan turun dari kompleks protein dan mengisi kekosongan yang terjadi di fotosistem 1. Sedangkan elektron dari fotosistem 1 yang naik akan ditangkap oleh aseptor primer, lalu diteruskan menuju FD atau ferredoksin yang menjadi perantara sebelum elektron tersebut menuju enzim NAD+ redutase. Reaksi gelap. Reaksi gelap biasa juga disebut dengan siklus Calvin. Kenapa disebut dengan reaksi gelap? Karena tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Dan siklus Calvin karena penemunya adalah Melvin Ellis Calvin. Reaksi gelap terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapan fiksasi. 3CO2 berikatan dengan 3 senyawa berkarbon 5 yang bernama ribulosa bifosfat atau biasa disebut dengan RUBP. Produk yang dihasilkan pada tahap fiksasi adalah 6-carbon intermediate yang berjumlah 3 buah. Kemudian 6-carbon intermediate yang berjumlah 3 buah memecah membentuk senyawa 3-fosfoglycerate sebanyak 6 buah. Selanjutnya adalah tahapan reduksi. Tiap senyawa 3-fosfoglycerate akan menerima tambahan fosfat dari ATP membentuk 1,3 bifosfoglycerate. 1,3 bifosfoglycerate dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3-fosfoglycerate menjadi 6 molekul 1,3 bifosfoglycerate. 1,3 bifosfoglycerate mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau biasa disebut dengan G3P. Pada fase pengubahan 1,3 bifosfoglycerate menjadi G3P ini dibutuhkan molekul 6 NADPH yang akan diubah menjadi NADP+, dan pada tahap ini fosfat akan dilepas sehingga menghasilkan molekul G3P. Jadi, setiap molekul CO2 yang menjalankan siklus ini akan terbentuk 6 molekul senyawa G3P, tapi hanya 1 molekul G3P yang dihitung sebagai produk bersihnya. Sedangkan sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Dan yang terakhir adalah tahapan regenerasi. Selanjutnya, 5 buah G3P akan dikonversi menjadi 3 RUBP kembali melalui sebuah reaksi yang melibatkan fosforilasi ATP sebanyak 3 buah, sehingga 3 ATP ini akan membentuk 3 buah ADP. Jadi, untuk menghasilkan 1 molekul G3P, siklus Calvin membutuhkan total 9 buah ATP dan 6 buah molekul NADPH.